hashtag apapun gitu ya, Hearthwin kan, stay safe, hashtag di rumah aja ya boleh. Sekalian ya dia ya, ingetin protokol kesehatan hashtag di rumah aja. Ya boleh, Hashtag boleh. di rumah aja, karena sekarang lagi naik nih percentage Betul. Covid dan juga Omicron ya, gara-gara oleh-oleh dari Turki. Ya, betul banget. Oke, kita langsung masuk di match pertama. Di game kedua, BT Moonlight versus Hearthguard pada malam hari ini, Fiska. Tapi kita Ya. lihat di sini, Quetzal udah bakal coba membantu seorang Chills untuk clear lane dengan sangat cepat. Udah, oh benar ini Richer ya dipakai supportnya ya. Side lane dikasih ke Tachi di sini. Betul, sebenarnya dua-duanya masih oke sih Oke. kalau menurut gua. Dan bahkan masih bisa proper untuk ngejar Mila di sini yang menjadi Fennec. Tapi dilihat dari early game-nya ya, mungkin Riktor lebih bisa mendominasi karena dia lebih cepat untuk jalan, apalagi menguasai sungai. Kita tahu pedang berubah jadi biru, movement speed nambah, dan damage output magic juga bakalan lebih sakit di sana. Dan bahkan Tetalina di sini bakalan mencoba untuk mencari beberapa invasi karena untuk saat ini mereka tuker-tukeran red buff aja kayaknya nih Will. Ya betul banget ya. Tapi setidaknya gitu kan, at least dari BT Moonlight ya, nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi lu kasihan bener ke Lupusnya gitu ya. Benar, Lupus sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena memang bukan jelek dari support ya, bukan jelek dari Omega sama Anet ya. Cuman memang nggak terprediksi kapan masuknya. Jadi kalau untuk ngomong mobilitas cepat ya tadi cepat juga gitu ya. Meskipun dari Lubu tidak lambat juga bisa menyaingin kecepatan gitu movement speed dari seorang Errol. Cuman tadi bener-bener timingnya doang. Pas gitu ya eksekusinya kapan gue bisa nge-steal buff birunya mereka, merahnya mereka. Tadi kita lihat di sini Stella juga bakal langsung out gitu aja. Quetzal udah langsung mengamankan Bas seperti memang selayaknya itu Richer ya gitu ya. Iya, ya. Selayaknya om-om yang memang sedang menunggu, ya mungkin Alice. Iya. Elis siapa lagi? Yang anak-anak kecil ya saya tuh. Karena akan ada Rana yang bakalan langsung di trap gitu saja, namun masih bisa flick out dengan tambahan HP di sana masih bisa aman harusnya karena ada satu bar dan bahkan cliff breaker dikeluarkan gitu saja. Ryu dari seorang Stella sudah berhasil di pop dan Pathway Moonlight kali ini harus mengikhlaskan satu episode Dragon mereka yang pertama. Sia-sia kandas begitu saja kayaknya ya, padahal mereka yang start. Yang tadi gue bilang, makanya BT Moonlight kalau misalnya mau melakukan sesuatu, contoh nih, misalnya lagi jungle, kalau misalnya kita mengingat di match pertama, di game pertama, maksudnya bukannya jelek untuk positioning, tapi kita lihat untuk seri night-nya, tidak kenal siapapun, Mark Hunter juga keluar gitu aja, tapi ternyata double trouble, seorang Lorion bakal jadi batu sementara, tapi Tetalina masih bisa escape karena di backup oleh seorang Kiara dan juga Natsunya nih Fiska. Itu dia, Natsu mungkin sudah berada di tangan yang tepat gitu ya kan, dia berada di depan, terus juga saat ini Pain menjadi satu jungler dia. Pain mungkin dibikin bebas aja sih. Kalau menurut gue Roxy sama Pain nggak bakalan equal dari segi rotasi. Ya. Jadi better Pain-nya ini sendirian dan Roxy-nya ini mungkin nempelin side lane atau bahkan mid lane-nya aja. Jadi biar dia rotasi berdua dan Pain-nya yang ngelakuin follow up. Tapi nggak gini juga dong. Death Bash langsung dimasukin dan Tetalina kehilangan setengah bar HP-nya. Restore pun digunakan dan bahkan masih ada satu retaliate yang digunakan oleh seorang Quetzal juga. Masih menahan beberapa jungle strike yang bakalan di pop up. BTW Moonlight saat ini menarik mundur terlebih dahulu dan mereka bakalan berpindah menuju ke bagian top lane. Dan ada satu Tidin Soul dari seorang Lupus. Namun sayangnya Mila sudah memberikan presence. Berarti ini akan menjadi satu serangan dan juga gempuran di bagian Dark Slayer-nya. Perebutan antara mereka berdua. Iya betul banget karena memang di sini udah nempel ketiga player dari Hearthguard sendiri tapi bakal digiring open sama Natsu. Tapi karena Natsu gue gak jadi, gue coba open bentar udah langsung dikeluarin spell sama Fennec. Langsung gue sedikit ketar-ketir juga dong karena mengingat komposisi kita CC cuma Lorion doang kita lihat di sini. Lupus mau fokus farming tapi bakal coba secure lebih awal karena tahu dari tim BT Moonlight juga tidak ada seorang. Udah dapat gitu aja dari seorang Mila. Gak bisa di steal cukup manis oleh tim BT Moonlight karena mereka tidak memiliki panis dari seorang Lupus. Lupusnya masih berada di bawah nih Visa soalnya. Betul, masih ada di bawah ya. Kalau menurut gua Lupus ya dia nunggu acknowledge aja mungkin. Iya. Sebenarnya dia bisa masuk pakai acknowledge, tapi kawan-kawannya nggak yakin. Jadi ya udah nggak usah ikhlasin aja udah. Dan timing acknowledge juga cepat, jadinya dia masih bisa ngelakuin upaya steal. Kalau misalkan kawan-kawannya emang mau dan mereka bisa mengkomunikasikan timing yang tepat. Tapi sayangnya udah ada efek-efek loss juga dari BTW Moonlight. Nah kan Quetzal bakalan langsung didatengin lagi Basya. Natsu kehilangan banyak sekali HP di sana, tapi dengan tambahan beberapa shield dia masih bisa eksis sampai saat ini dengan HP yang hilang satu bar saja. Ya betul banget di sini kalau gue lihat di BT Moonlight nih mereka cinta banget sama atas ya. Empat-empatnya sama nempel atas, tapi kita lihat Hearthguard mau mencoba mengulangi lagi seperti taktik awal. Gua invite tipis-tipis karena mereka tahu juga tapi Lupus sudah
mengkopas gitu ya untuk dari buff merahnya bakal dimasukin lagi itu aja, tapi Mark of Hunter bakal keluar tapi Quetzal langsung dengan ultimate kabur gitu aja. Karena tahu dari pain-nya gue masih ada ultimate. Tenang, Tetalina tenang, Natsu tenang, gue masih ada ultimate buat escape ini. Masih ada ultimate dan bagusnya di sana nggak ada silence hero juga ya. Nggak ada isi fit atau apapun juga yang bisa memberikan sisi, dan bahkan untuk saat ini Heartsguard mereka berpotensi untuk menguasai beberapa objektif kembali Fennec, yang dimana benar-benar hero yang kuat banget untuk dapetin objektif, entah itu tower, entah itu epic monster. Mereka bisa berpotensi untuk mendapatkan dan juga ngedrive early game-nya secara one-sided dari tim Heartsguard. Dan untuk saat ini 100%, 3 objektif masih menjadi milik mereka semua. Ketika mereka mengetahui seperti apa rotasi yang dimiliki oleh BTW Moonlight yang selalu mencecer Lavilla, dan Lavilla masih bisa hidup sampai saat ini akan menjadi pertanda yang kurang begitu baik nampaknya untuk mereka. Dan bahkan adanya satu Starry Night yang agak sedikit dibuka dan disayangkan nggak mendapatkan apa-apa kayaknya, Will. Tapi at least cleansingnya kepake sama Richard-nya buat timnya kan, nggak apa-apa dong. Tapi oke balik lah. lagi dia nge-push dan di let go gitu aja. Iya, lihat gue gitu aja, dan ini menurut gue agak cukup sedikit bencana untuk tayang pertama dari BT Moonlight. Udah gak bisa dipertahankan karena Kiara seorang diri, apalagi datang juga seorang Fennec. Kalau misalnya kau maju bakal kena CC juga sama Chels, tapi masih bisa menghindari, masih bisa ngedodge. CC berikan seorang Chels di sana, tapi di sana birunya didapetin sama Mila nih, Bizka. Betul, ini bakalan jadi objektif yang keempat nih yang bentar lagi bakalan spawn nih. Kita hitungin apakah bakalan jadi 100% milik Heartsguard, karena bisa dibilang potensi mereka untuk mendominasi early game-nya kuat banget berkat adanya Fennec dan juga Riktor yang bisa berada di bash manapun. Dan dilihat dari Darkness Pulse seorang Tetalina di sini mereka sudah mencoba untuk ngelakuin clearing wave terlebih dahulu. Lupus juga di mirroring. Dari segi item, Lupus di sini udah ke-nerf beberapa damage outputnya, tapi dilihat dari attack speed-nya udah bakalan besar banget, dan Airi bakalan masuk menuju ke bagian dead blast dan hilang begitu saja. Ryu digunakan dan juga triple dash menuju ke bagian belakang, dan bahkan Kiara berhasil melakukan satu kill, acknowledge through forwards, dan Lupus kehilangan 2 bar HP di sana. Satu Natus Raid di pop dari seorang Cell, dan mereka akan berpindah masuk menuju ke bagian mid lane saat ini untuk mendorong beberapa wave creep yang mereka miliki. Wow, dan menurut gue kita lihat di sini Tetalina masih memiliki Artikop untuk survive, karena buying time juga seorang Natsu bakal datang juga mereka seorang Tetalina di sana, tapi kita lihat Tetalina masih bisa escape. Tetalina juga menggunakan soul Quetzal, tapi Mila sudah tidak bisa selamat, dan akhirnya first blood pun pecah di menit 7:22 ini. Tapi kita lihat juga Chia juga langsung open moonfall gitu ke arah belakang sambil tarik ulur, terdimai seorang Natsu di sana. Dan menurut gue dari BT Moonlight, meskipun maksudnya BT Moonlight juga terkena pressure dari Heartsguard, tapi ada juga dari Heartsguard terkena pressure dari BT Moonlight ya. Jadi kedua-duanya saling. Tapi kita lihat di sini Kana mencoba bermain agresif kembali, karena memang dia tahu gua side lane harus lebih garang, karena memang PR tidak cukup banyak di sini ya. Kalau misalnya lu touchy obes kan PR cukup banyak ya. Kayak lu misal dengan lu komposisi Moonlight dan Heartsguard untuk fast late game, kira-kira bakal berarti mana menurut? Menurut gue BTW Moonlight mereka bisa berpotensi bagus sih di late game ya. Cuman clear wave powernya mereka oke, tapi dari segi gempurannya nggak begitu se-oke Heartsguard. Karena gue ngeliat di sini multiple shot dan area of effect yang dimiliki sama tim Heartsguard lebih dominan dibandingkan BTW Moonlight. Dan hero-hero mereka, hero-hero yang tipikal butuh trading. Kayak mereka masuk tapi harus nge-sacrifice HP-nya mereka. Kayak contohnya Lupus dan juga Stella di sana, triple dash, Ryu. Oke lah, lu tapi harus ngedekat dulu kan, biar bisa memberikan damage yang besar. Dan bahkan Lupus juga melakukan hal yang sama. Dengan penggunaan acknowledge-nya, dia harus mepet dulu ke kawannya atau ke musuhnya gitu kan, yang ada di bagian backline dari Heartsguard itu sendiri, buat memberikan impact yang besar. Kalau misalkan mereka nggak melakukan hal itu, mereka nggak bisa nge-damage yang maksimal. Dan kalau lu mau melakukan damage yang maksimal, lu harus nge-sacrifice diri lu. Dan akhirnya di late game, semua hero udah pasti punya damage dong dari Heartsguard, dan nggak bakalan mudah mati. Apalagi nanti dia bakalan bikin yang namanya Bow Slaughter dan juga BOE. Ya, tapi kita lihat di sini Quetzal yang bakal masuk ke arah Kiara, bakal langsung juga Marco Hunter keluar, di backup juga oleh seorang Child. Moonfall juga keluar, tapi kita lihat dua player udah langsung tumbang itu aja. Kiara juga Natsu tidak bisa ngapa-ngapain karena memang free hit juga dari belakang dari Heartsguard sendiri. Tapi Tetalina terlalu masuk ke arah depan, kamu sudah tidak bisa ngapa-ngapain meskipun ada Starry Night, tapi masih ada Artikop dimiliki oleh seorang Mila. Mendodge gitu Starry Night, dan akhirnya 3 player dari BT Moonlight harus tertumbang nih, Fiska. Iya, ini bakalan susah sih. Ini rananya udah fat. Dan dilihat dari 3 kali rotasi early-nya mereka dan 3 kali mereka let go objektif yang ada. Dari by the way Moonlight tampaknya udah mulai kena mental nih atas rananya. Karena rananya udah sakit banget damage outputnya. Dan dikasih free hit momentum terus. Dan ini 2 archer loh by the way. Ketika Fennec-nya masih mendapatkan winning condition atau ahead position, ini akan menjadi satu hal yang bakalan susah banget dimenangkan sama by the way Moonlight. Dan bahkan mereka untuk melakukan counterplay aja butuh momentum lagi, butuh objektif lagi, butuh apa yang diperebutkan kembali, atau mereka butuh ngedev dan mereka komit 5 lawan 5 untuk ngedev si tower itu. Kayak misalkan nih higher ground nih,
nanti mereka butuh momentum higher ground push dulu dari Hearthguard ya baru mereka bisa ngelawan. Ya gue setuju Kalau betul. misalkan nggak ada Ya. yang dilawan skirmish aneh gitu, by the way Moonlight nggak bakalan bisa menangin sih. Ya betul, karena memang Reality setiap sih. momen yang dibuat sama Moonlight lu resiko semua. Iya. Gak bisa lu kayak gak ada resiko, gak bisa. Karena kenapa? Yang tadi gue bilang, CC lu cuman Lorion doang. Itu pun Lorionnya kalau gue lihat udah mulai pisah-pisah terus juga. Lorion lu gak ada, sekali gak ada. Tapi kita lihat juga balasnya masuk gitu aja. Tachi masih bisa survive seorang diri. Tapi Tyre tidak bisa diselamatkan kembali. Karena pun akhirnya harus membuang flicker ke arah belakang. Karena tidak bisa juga menahan Dinos dari dalam penetrasi. Tapi kita lihat dari daerah atas sana. Chelsea juga langsung keluar. Moonfall-nya terlalu cepat menurut gue. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita lihat juga. Kunci langsung gunakan seorang Richard-nya. Membackup 4 player dari tim dari Hearthguard sendiri nih, Itu Fiska. dia. Kalau misalkan mereka berlima lawan 4 bakalan menang sih Iya. kalau menurut gua. Tapi ya karena mereka di sini bertiga mereka otomatis agak sedikit kena juga gitu kan dan ditambah ada Art of Trickery yang masuk menuju ke bagian inner atau tier 2 tower milik mereka. Jadi udah pasti bakalan cabut dulu. Mereka menarik mundur terlebih dahulu dan bahkan Rananya dapat red buff lagi. Wow, ini bakalan sulit nampaknya dan dilihat dari duit mereka kayaknya di sini yang jadi tajir melintir nih Rananya gitu kan dan bawa Slaughter udah nggak butuh late game lagi ternyata mid game udah jadi Pak. Iya betul banget. Cuman di sini kalau kita lihat dari Beta Moonlight, gue agak kaget juga bahwa Lorion ini bisa ngimbangin sama Lavi loh goldnya loh. Bahkan Lorionnya unggul 100%, tapi kita lihat juga Marco Van Der Vaart mau keluar ke depan, mapping tapi Lupus Gila. juga langsung in out gitu aja. Tapi tidak bisa berhasil out dari kelima player Hearthguard sendiri. Tapi memang di sini sih menurut gue tadi Lupus juga kaget shock dimasukin Kaget Marco dia. Van Der. Iya kaget banget itu. Dan tier kedua pun udah bisa diselamatkan dari Beta Moonlight sendiri. Mau gak mau harus set up lagi. Gimana pikirin caranya Tetalina bisa memanfaatkan Starry Night-nya dengan sangat baik nih. Iya, orang gimana nggak kena kalau misalkan kita lihat tadi dia habis ngeluarin acknowledge satu-satunya escape tool yang dimiliki sama dia. Iya. Udah berhasil di case jauh-jauh menuju ke Bash, ternyata di dalam Bashnya sudah Jeng, jeng. ditungguin sama 3 bahkan 4 player. Yes. Nah kan Kana coba untuk 1v3 situation, tapi ternyata dari segi damage outputnya Kana masih belum begitu proper dan bahkan ada satu cliff breaker yang dibuang sia-sia. 2 player terkena sabit di sana dan Kana harus menarik mundur terlebih dahulu. Hearthguard justru untuk saat ini bakalan komit menuju ke bagian Infinite Slayer-nya nih nampaknya. Iya betul banget, karena memang di sini sikonnya udah agak semakin sulit buat BTW Natsu juga dan teman-temannya, karena tadi kita lihat juga yang juga bakal semakin Follow up. dalam, tapi kita lihat follow up juga Follow datang up. dari cara Roxy-nya, tapi kita lihat Lupus sudah tertumbang itu aja, udah bisa ngapa-ngapain. DLS pun langsung dapatkan oleh tim dari Hearthguard sendiri. Kita lihat boleh majuin 3/5 di sana, keluar ke arah depan, tapi Stella di sana terjaga gitu aja. Masih ada Ryu untuk escape dari dia player Hearthguard, tapi double trouble connect ke arah depan dan tertumbang Kiara. Ternyata 2 player Lorion dan juga Airinya di sini, Fiska. Iya, itu dia. Infinite Slayer juga berhasil di-spawn. Dan saat ini mereka mencoba untuk menutup gamenya menjadi lebih cepat di menit 13. Kalau misalkan ditutup lagi, ini akan menjadi 2-0. Dan Hearthguard mereka sudah predict menuju ke bagian Nexus. Dan ternyata Starry Night-nya dibuang sia-sia. Dan bahkan defense power mereka kurang begitu kuat untuk menahan 4 player yang melakukan push. Dan Hearthguard berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka dengan total poin 3 saat ini. Karena 2-0 Israel. Wow, congratulations dan nice try ya, terutama yang buat PT Moonlight. Yang tadi gue bilang sebenarnya dari timnya, dari